Truk trailer timpa minibus, 3 orang meninggal di lokasi kejadian. Libur Tahun Baru Islam, objek wisata religi makam Gus Dur di Jombang dipadati ribuan. BPJB Jawa Timur menemukan 3 buah arca saat ekskavasi situs Gondang di Trenggalek. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ren Yudhistira dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kabar Pagi Jawa Timur. Sumber informasi penting dan terkini telah kami siapkan untuk mengawali aktivitas Anda di pagi ini. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya untuk Anda. Sebuah truk trailer di Jember terguling dan menimpa sebuah minibus syarat penumpang. Akibat kejadian tersebut, 3 penumpang minibus meninggal dunia. Oh ya Allah, rem mobilnya pada dalam rem. Ya Allah, rem mobil. Beginilah video amatir warga yang merekam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat, Jember. Sebuah minibus tertimpa dan tergencet trailer bermuatan triplek yang terguling. Menurut warga, ada 7 penumpang yang terjebak di dalam minibus. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Kendaraan truk yang memuat panel itu dari utara ke arah selatan. Kemudian dari selatan ada Isuzu Panther yang arah dari selatan ke utara. Pas ada di tikungan yang kebetulan jalannya itu miring. Nah di situ sudah terjadi guling truk itu sehingga menimpa daripada mobil Panther. Panther itu korban itu ada 7 orang, ya 7 orang. Informasi di TKP 3 meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Para korban dilarikan ke rumah sakit Kalisat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara sopir truk diamankan di Mapolsek Kalisat untuk menghindari amukan massa. Dari Jember, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Diduga tersenggol bak trailer saat menyalip seorang pemotor tewas terlindas truk di Probolinggo. Detik-detik kecelakaan maut ini pun sempat terekam CCTV. Nyalep apa dek rem aja. Inilah detik-detik kecelakaan maut terekam CCTV saat sambat warga Jorogan, seorang pengendara motor N2695PG terlindas truk trailer di Jalan Raya Lumajang, Kabupaten Probolinggo. Tampak korban berusaha menyalip kendaraan di depannya, namun tiba-tiba jatuh dan terpental ke arah kanan. Tak ayal, sebuah trailer dari arah berlawanan syarat muatan triplek langsung melindas pengendara motor naas itu. Dia jatuhnya ke kanan, terus anggota badannya, mohon maaf, kepala terlindas bagian belakang trailer. Ya begitu kejadian, ya saya kaget. Saya kira trailer tadi itu terperosok di lubang-lubang jalan, ya. Gitu kan, lodang gitu. Ternyata melindas motor sama orangnya. Nah, kalau kronologinya saya nggak tahu persis, cuma tadi saya ada yang suruh berhenti, katanya nabrak dari belakang, nabraknya dari belakang. Nggak ada bekasnya sama sekali, mulai roda sampai belakang itu nggak ada bekasnya sama sekali. Cuma tadi dilihat di CCTV itu, memang ada mobil dari arah berlawanan yang lewat gitu. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, mayat korban segera dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Sementara, kedua bangkai kendaraan terlibat kecelakaan diamankan petugas sebagai barang bukti pemeriksaan. Berdasarkan hasil rekaman CCTV dan keterangan dari sejumlah saksi, polisi masih mendalami kasus kecelakaan maut itu pasca menelan korban jiwa. Sementara itu, sopir trailer mengaku tidak bersalah setelah tidak ditemukan bekas benturan antar kendaraan. Dari Probolinggo, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Libur Tahun Baru Islam, objek wisata religi makam Gus Dur di Jombang dipadati ribuan peziarah. Tetaplah bersama kami. Libur Tahun Baru Islam, objek wisata religi makam Gus Dur di Jombang dipadati ribuan peziarah. Jumlah peziarah naik tajam, bahkan menembus 10.000 orang lebih.
Ribuan peziarah berbondong-bondong untuk memanfaatkan libur tahun baru Hijriah dengan ziarah ke makam Gus Dur di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tak hentinya, para peziarah silih berganti keluar dan masuk kompleks makam Gus Dur. Setelah tiba di kompleks makam, peziarah melangsungkan pembacaan tahlil, istighosah, dan membaca Al-Quran serta membacakan doa. Para peziarah tidak bisa berlama-lama di areal makam dikarenakan waktunya dibatasi hanya 25 menit setiap rombongan peziarah, sebab tempat membaca tahlil dan zikir juga terbatas. Menurut Teguh Aswani Abdullah, pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng, setiap hari peziarah makam Gus Dur berkisar 3.000 hingga 5.000 orang. Namun saat libur tahun baru Islam ini, terjadi lonjakan yang sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 10.000 orang yang berziarah. Kondisi makam Gus Dur di 1 Muharram ini meningkat drastis 2 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Kalau hari biasanya hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 peziarah per hari, alhamdulillah hari ini bisa mencapai 10.000 lebih peziarah yang datang ke pesantren Tebu Ireng untuk berziarah ke makam masyayikh pesantren Tebu Ireng, ke makam Gus Dur, ke makam Hadratus Syekh. Ziarah makam Gus Dur rata-rata menjadi cita-cita peziarah yang berasal dari berbagai daerah. Karena banyaknya peziarah, pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng mengingatkan kepada seluruh peziarah agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Jombang, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Merayakan Tahun Baru Islam atau Satu Suro, ribuan warga lereng Gunung Semeru di Lumajang menggelar tradisi Grebek Suro. Puluhan gunungan hasil bumi yang diarak langsung jadi rebutan warga. Ribuan warga langsung berebut gunungan hasil bumi saat setelah arak-arakan ini tiba di hutan bambu Semeru, Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Warga yang sudah tidak sabar menunggu prosesi penanaman kepala sapi langsung berebut 21 gunungan yang berisi aneka buah dan hasil bumi. Bahkan sejumlah pemuda terlibat aksi saling lempar buah tomat dan buah salak dengan pemuda lainnya yang langsung dilerai oleh pihak panitia. Bagi warga, arak-arakan gunungan hasil bumi ini merupakan sebuah tradisi dan ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Sebenarnya antisipasi sudah ada, tapi karena banyaknya orang kita juga tidak bisa menghalangi mereka karena ini adalah ungkapan rasa syukur mereka mungkin. Baik warga maupun pemerintah Desa Sumber Mujur berharap dengan kegiatan tradisi Grebek Suro ini, masyarakat dijauhkan dari segala bentuk bahaya dan musibah, tetap rukun dan damai, serta hasil panen semakin melimpah. Dari Lumajang, Maman Sugiarto, TV One mengabarkan. Libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, sejumlah lokasi wisata religi, salah satunya kawasan makam Sunan Ampel di Surabaya, ramai dikunjungi oleh warga yang akan bermunajat, memanjatkan doa. Satu Muharram atau Satu Suro dalam penanggalan Jawa diyakini oleh sebagian besar umat Islam, khususnya di Tanah Jawa, sebagai waktu untuk melakukan refleksi rohani selama setahun dalam kalender Hijriah. Berbagai tradisi digelar menyambut datangnya Tahun Baru Islam. Di Surabaya, ribuan jemaah memadati makam Sunan Ampel yang merupakan wali pertama dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Beragam keyakinan mewarnai alasan warga berkunjung ke makam Sunan Ampel, seperti rombongan dari Cirebon ini misalnya, yang datang sebanyak 170 orang menggunakan bus untuk sekedar berdoa di Tahun Baru Islam. Dengan berdoa di makam Sunan Ampel dan sejumlah muridnya seperti Mbah Soleh, diyakini semua hajat dan doanya bisa dikabulkan. Cirebon. Ini datang ke Ampel ini dalam rangka apa ini, Pak? Kami datang ke Ampel ini dalam rangka safari Selawat Nariyah. Oh, 1 Muharram ya? 1 Muharram, kebetulan pas 1 Muharram itu ke beberapa tempat. Madura, Jawa, terus Bali. Puncaknya di Ampel ini, Pak ya? Puncaknya di Bali, nanti mungkin hari Minggu saya di Bali. Di lokasi makam Sunan Ampel ini juga terdapat sumber air sumur tawar yang diyakini bisa menyembuhkan beragam macam penyakit. Setiap Tahun Baru Islam, kawasan Masjid Sunan Ampel ramai dikunjungi peziarah dari semua daerah untuk berdoa, hingga ada pula yang membawa pusaka untuk dijamas atau disucikan. Dari Surabaya, Channel Ashari, TV One mengabarkan. Selepas jeda, kami kembali dengan informasi BPCB Jawa Timur menemukan 3 buah arca saat ekskavasi situs Gondang di Trenggalek. Tetaplah bersama kami. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur menemukan 3 buah arca saat ekskavasi situs Gondang di Trenggalek. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tempat tersebut merupakan bangunan candi yang telah runtuh.
Setelah beberapa hari, tim BPJB Jawa Timur melakukan penggalian atau ekskavasi situs Gondang di Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Dalam proses ini, petugas menemukan struktur batu bata berukuran 6 x 6 meter yang diduga merupakan pondasi candi. Selain itu juga ditemukan 3 buah arca. 2 arca terbuat dari batu andesit putih, sedangkan 1 arca terbuat dari terakota atau tanah liat. Ketiga arca selanjutnya dievakuasi dan dilakukan pembersihan. Petugas BPJB Jatim, Andi Muhammad Said mengatakan, dengan temuan 3 arca, maka jumlah arca yang ditemukan berjumlah 5 buah. 2 diantaranya ditemukan warga pada 2018 lalu. Ini indikasi yang kami temukan ya, kita sudah menemukan 3 sudut dan kelihatannya ada pelipit juga, tapi kami belum buka ya. Jadi kelihatannya bahwa ini candi ya, tapi dia masa apa nanti kita akan kaji lagi. Yang jelas kita menemukan barusan ada 3 arca ya, ada dari terakota, ada dari andesit, dan ada dari batu putih. Dari hasil analisis sementara, candi ini diduga merupakan peninggalan masa kerajaan Mataram kuno. Hal ini terlihat dari ukuran bata candi yang besar. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek, Sunyoto, mengaku akan menindaklanjuti temuan ini. Pihaknya berharap proses ekskavasi bisa dilanjutkan hingga tuntas. Kami segera akan melaporkan ini kepada pimpinan, Pak Bupati dalam hal ini. Kalau kita melihat potensi di sekilas ini tadi ya, ini adalah sebuah candi yang cukup besar ukurannya, itu 6 x 6 meter kakinya. Kemudian di sini juga ada ditemukan arca-arca yang saya yakin itu adalah pendukung dari candi ini. Sehingga nanti kami akan berupaya untuk proses lanjutan untuk ekskavasi dalam rangka untuk menentukan potensi yang sebenarnya. Ini terus akan kita lakukan. Dari Trenggalek, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar bagi Jawa Timur edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Renny Yudhistira pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum.